Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama dihimpunkan untuk memuji memuliakan akan Allah penyelamat kita, dan Dia juga yang telah memeliharakan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memulaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Kita menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan puji-pujian nomor 18. Pujian nomor 18, Besarlah Allahku. Habis gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amalah besar, karena terkabullah yang ku rindukan melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita masih tetap berdiri. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Gembala Sidang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang Kau curahkan dalam segala usaha pekerjaan yang kami tekuni, sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sungguhnya
atas pengetahuan dan seizin oleh Allah. Oleh karena itu bagi setiap kita orang-orang yang percaya, kita adalah anak-anaknya. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Sebab Allah yang memegang pimpinan atas seluruh kehidupan umat manusia. Kita memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 134. Tuhan memegang pimpinan. Senang dan amat Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila dunia sudah dan hambamu diberi menang, akan batu tak gentarlah ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari jemaat bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh bumi ini, dan sebagai wujud iman kita kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama sehati kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama melanjutkan ibadah dengan melihat atau menyanyikan pujian nomor 92. Puji-pujian nomor 92, tinggalkan jalan susah dan gelap. Tinggalkan jalan susah dan gelap.
segala kegagalan. Pada Yesus ku datanglah mendapatkan kemuliaan-Mu. Yesus ku hampirlah, tinggalkan kesusahan dunia, masuk ke dalam ketenangan, tinggalkan segala kecemasan. Yesusku datanglah. Kita berdiri bersama-sama. Tinggalkan semua kesombongan. Pada Yesus ku datanglah memperoleh berkat yang besar. Yesusku hampirlah, tinggalkan keputusasaan, menikmati kasih-Mu selalu, memandang kemuliaan-Mu. Yesusku datanglah. Mari jemaat kita bersama-sama melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir. Seperti biasa, mari kita membacanya dengan cara berganti-gantian. Saya akan membaca dengan ayat-ayat yang berbilangan ganjil, dan silakan jemaat dengan ayat-ayat yang berbilangan genap. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Keesokan harinya, ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan berusaha mengetahui di manakah rumah Petrus. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang yang mencari engkau." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Itulah sebabnya aku berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan di hadapannya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan mengantung dia pada kayu salib. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia
setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan pada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas seluruh orang yang mendengar berita. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Dan mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam tanah Yesus. Dan mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberitahukan kepada kita betapa kasih Allah yang luar biasa terhadap semua orang, tidak memandang suku ataupun bahasa. Mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Dr. Edi Sinuraya. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 79. Siarkan kabar terang keliling alam senang, karena manusia bawa tindih dosa. Mulia Injil Tuhan, bersorak masyurkan, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh dari surgalah, nafkah janji Allah. Tolong aku biarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur telah datang. Sidangku bangunlah, bersati bekerja, pergi ke mana jua, tolong orang dosa. Kuasa gelap lenyaplah, nampak mulia surga, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh dari surgalah, nafkah janji Allah. Tolong aku biarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur telah datang. Paetnya yang ketiga. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu. Benar Tuhan, anugerah-Mu dan kebaikan-Mu lah yang memampukan kami hadir dalam pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami dapat memperoleh berkat daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menerangi kehidupan kami dan melindungi kami di sepanjang kehidupan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-28. Judulnya harapan orang benar akan menjadi sukacita. Jadi cukup satu ayat saja. Jadi saya membacanya, kita membaca bersama-sama bisa. Amsal 10 ayat yang ke-28. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kita berharap ya bergembira, apalagi kita merayakan ini ibaratnya hari raya Imlek. Memang tahun ini agak yang berbeda. Saya ingat tahun lalu masih banyak bunyi-bunyi ya, masih banyak keramaian. Tetapi untuk tahun ini, oleh karena ada peristiwa Covid begini ya, kita harus menjaga jarak. Tidak semeriah seperti sebelumnya. Dan memang Bapak Saudara sekalian, saya pribadi ya memutuskan tidak berkunjung, apalagi karena ya sebagai dokter saya memiliki risiko paling tinggi terkena, selalu berhubungan dengan orang sakit. Dan saya juga nggak kepingin juga ketika kita datang ke orang lain itu menjadi penyakit. Ya, tapi tidak mengurangi ya, tetap saya mengucapkan gongsi pacai. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, walaupun tidak ramai, kita berharap di dalam suatu perubahan, tentu kita ada punya harapan dan doanya. Kita berharap semoga tahun ini kita semua sehat-sehat. Semua orang punya rindu begitu. Jangan sampai ada penyakit. Kita rindu semuanya kita sehat-sehat. Kita juga rindu agar pandemi ini cepat berakhir. Saya lihat bagaimana susahnya istri saya itu ibaratnya belajar online. Waduh, repot sekali rupanya. Jadi orang tua repot, guru-gurunya juga nggak kalah repot. Harus menyiapkan itu segala macam. Pengeluaran juga lumayan juga kalau harus memakai kuota. Setiap orang pasti rindu juga agar pandemi ini juga dapat berakhir dan anak-anak bisa menjadi sekolah. Itu pasti menjadi doa dan harapan kita. Kita juga rindu agar kita makin sukses usahanya. Bagaimana tidak? Ya, dengan adanya kondisi sekarang, mungkin orang usahanya itu berkurang penghasilannya tinggal sepertiga lagi, rata-rata setengahnya lagi. Ya kita kembali ibaratnya normal. Nah, jadi kadang-kadang kan ibaratnya kalau dulu struk gaji dan struk pengeluaran, nah, banyak masih struk gajinya kan gitu. Kalau sekarang sudah mulai tipis-tipis, bisa-bisa banyak pengeluaran. Apalagi orang yang memiliki kredit, pasti mukanya masam sering. Nah, jadi dua hal yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ketika jatuh cinta dan ketika jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo kredit udah begini-begini ya. Bapak saudara sekalian, itu harapan. Kemudian kita juga berharap makin kuat imannya dalam Tuhan. Kemudian kita juga bisa bertambah sukacita. Kita juga rindu agar doa harapan kita, rumah tangga kita, keluarga kita semakin penuh cinta, penuh kasih. Kita juga rindu agar anak kita juga dapat jodoh. Jadi kalau yang punya anak gadis juga sebagai kita ibaratnya anak lajang, itu agak-agak galau juga itu. Jadi ibaratnya saya kadang-kadang ada dengar seloroh kalau usia di bawah Tuhan itu jodoh di tangan ini, ya kalau udah di atas 30-an Tuhan udah lepas tangan. Ada-ada aja. Ya tetapi bagaimanapun juga kita rindu anak kita mendapat jodoh yang terbaik. Juga kita rindu dia mendapat pekerjaan. Kemudian yang bersekolah mereka, ibaratnya mereka bisa menjadi anak yang tekun rajin belajar. Bapak saudara-saudara sekalian, semua harapan-harapan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi yang berbahaya itu kalau orang yang nggak memiliki suatu harapan, nggak memiliki suatu cita-cita, nggak memiliki suatu keinginan. Bapak saudara-saudara sekalian,
kalau kita melihat sebagai orang percaya, marilah kita mendasarkan sukacita, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadi sumber berkat itu. Apa yang menjadi kerinduan kita, doa harapan itu, letakkanlah itu ke dalam tangan Tuhan. Berpeganglah kepada Tuhan, karena yang menjadi sumber berkat, sumber segala sesuatunya itu adalah Allah itu sendiri. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau nggak diberkati Tuhan, tidak bisa. Kita pun kalau nggak diberkati Tuhan, tidak belas kasihan Tuhan, tidak mungkin bisa beribadah, tidak mungkin bisa sampai sekarang sehat. Napas kehidupan kita itu ada milik Allah. Kalau Tuhan menutup napas kita, menyetop jantung kita, langsung nyiup. Jadi kita itu usia kita pendek. Jadi ibaratnya jantung kita pembuluhnya hanya seperti korek api di jantung itu. Kalau ada nyumbat itu selesailah kita. Itu sebabnya hidup kita ini sebenarnya seperti uap. Tetapi janganlah sampai kehidupan kita menjadi sia-sia. Dan untuk tidak menjadi sia-sia, berharaplah kepada Tuhan. Itu sebabnya harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi Amsal Salomo ini sampai pada pasal 22 ayat 16, dari Tuhan Raja Salomo mendapat, karena hikmatnya yang diberikan Allah, Salomo itu dapat memerintah dengan baik dan benar. Jadi ingat kisah seorang ibu di mana ada bayi diakui oleh dua orang ibu. Oh, bingung, ini anak saya. Oh enggak, ini anakku katanya. Dengan hikmatnya Salomo perintahkan, pengawal ambil parang, pedang anak itu bagi dua. Rupanya oleh ibu yang asli itu langsung bilang, udahlah, kalau daripada dia mati serahkan aja sama dia. Langsung Salomo tahu yang punya kasih itu adalah ibu. Jadi kalau ibu itu jujur ya, saya akui itu luar biasa. Di masa pandemi ini dia masih sabar menghadapi anak. Kalau saya itu udah manas itu. Tapi kalau namanya emak-emak itu, ibu-ibu ya saya akui itu, belas kasihnya kepada anak itu luar biasa. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita melihat Salomo, hikmat Salomo itu begitu luar biasa. Dia bisa mengubah atau menulis 3000 Amsal. Ada nyanyiannya 1005. Jadi karena hikmat yang begitu luar biasa yang diberikan Allah, orang-orang datang untuk mendengarkannya dan memberikan upeti. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki pengetahuan, itu besar nilainya. Sama halnya di dalam hidupan ini, kalau orang memiliki skill, itu luar biasa. Nah, kalau dulu ibaratnya orang anggap remeh, pandai aja masak, sekarang wah luar biasa. Itu bisa menjadi suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan. Pandai aja merias, jadi ada modalnya utama. Bapak saudara sekalian, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Siapa yang disebut dengan orang benar? Jadi dalam definisi dalam kitab Amsal itu, yang disebut dengan orang benar itu adalah tesadek, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang bijak, orang yang jujur, orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang benar. Orang benar itu adalah orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi pusat hidupnya itu bukan Tuhan, bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan. Dan hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang yang benar. Jadi dapat dikatakan bahwa harapan atau doa dari orang yang percaya Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur dan bijak, mereka inilah yang akan dilindungi dan didengar Tuhan doa dan harapannya. Jadi rindu gak kita didengar oleh Tuhan, doa-doa kita dijawab Tuhan, kita harus hidup benar. Hidup benar itu bagaimana? Hidup mempercayakan hidup kepada Tuhan, hidup belajar jujur. Kemudian Bapak saudara-saudara sekalian, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Bapak saudara sekalian, kata harapan itu di dalam arti katanya itu adalah to ketlet. Nah, kata itu memiliki arti kata yacal, yaitu memiliki arti menunggu atau menanti dengan penuh iman, menunggu dengan sabar, bertahan dalam pengharapan. Jadi kata harapan itu adalah kata kerja, artinya proaktif. Jangan berdiam diri. Jadi kalau kita memiliki harapan yang bagus,
tidak dikerjakan, itu namanya angan-angan atau mimpi. Nah, itu namanya nanti HPH, PHP, pemberi harapan palsu, sia-sia. Kalau kita rindu, ibaratnya hidup rumah tangga kita makin mengasihi Tuhan, latih keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Latih hidup kita untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau rindu anak kita berubah, kita sebagai orang tua mau juga berubah. Jangan tutup pasangan kita berubah. Kok dari dulu gini? Belajar kita yang berubah. Kalau rindu anak kita dapat jodoh yang baik, harus kita sebagai orang tua pasang antena. Harus proaktif juga, ibaratnya promosi. Jangan diam jak. Sama dulu saya juga dapat jodoh karena adik saya keluarga itu aktif juga itu. Kalau udah makin berumur kadang udah makin malas. Katanya, udah nikah nyesal. Oh kok nggak dari dulu ya? Tuh. Tapi memang begitu. Harus ada usaha, harus ada niat, harus ada tekad. Kalau rindu anak kita makin pintar, ya tentu harus belajar. Ya kalau belajar aja malas gimana? Nggak bisa. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau rindu kita makin kuat iman, ya tentu kita harus makin tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, tekun melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, ketekunan itu, harapan itu bisa terwujud. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa sekalipun kau sudah menjadi orang benar, tetapi masih harus bertahan dalam iman yang teguh menantikan jawaban doa. Arti kata begini, kalaupun kita sudah benar harus terus menerus. Jadi iman itu kata kerja, terus menerus percaya. Ketika kita memiliki harapan dan doa, terus menerus kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai lemah. Memang Bapak saudara sekalian, di dalam doa kepada Tuhan bisa aja Tuhan langsung mengabulkan, tetapi bisa aja juga menunda. Tapi bisa juga, memang bisa doa kita, harapan kita bisa lari. Saya ingat Bapak saudara sekalian, banyak harapan dan keinginan saya dalam hidup tidak terwujud, jujur saja. Tetapi yang diberikan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang saya pikirkan. Tuhan itu sangat baik. Dia mengenal kita, Dia tahu kita apa. Dia tahu potensi apa yang diberikan Tuhan dalam hidupan kita. Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jadi Dia lebih tahu apa yang terbaik dalam hidupan kita. Bapak saudara-saudara sekalian, ini suatu jaminan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Walaupun mungkin banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak dapatkan. Bapak saudara sekalian, saya terkenang itu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Iya benar, hidup ini untuk melayani Tuhan. Iya, pergunakanlah hidup kita untuk mengutamakan Tuhan, menggantungkan harapan-harapan hidup kita kepada Tuhan. Saya ingat dulu Santo Agustinus, Bapak Gereja, bertahun-tahun ibunya mendoakan agar anaknya berubah. Dan Tuhan jawab. Betapa senangnya. Dan hidup anaknya menjadi berkat yang luar biasa. Itu kenapa? Ya karena anugerah Tuhan. Tuhan mendengarkan. Bapak saudara-saudara, sebaliknya kalau kita sudah berdoa dan berharap tidak terjadi, Bapak saudara sekalian, kalau kita sudah mendoakan sesuatu, kita tidak berusaha, ya sia-sia. Apa yang menjadi impian hidup kita? Kita doa kepada Tuhan dan kita berusaha untuk mewujudkannya agar itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya yang kedua, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Siapa yang orang disebut orang fasik atau disebut dengan rausau, itu bahasa orang Sawi. Orang fasik adalah orang yang berdosa, orang yang melawan Tuhan, orang yang melakukan kejahatan, bukannya menjadi berkat tetapi membuat rusuh sekitarnya dengan kekerasan yang dilakukannya. Jadi kalau orang fasik itu, kalau orang Batak itu katakannya orang parbada, tukang buat masalah, tukang buat pusing. Orang fasik itu adalah orang yang mengabaikan Allah di dalam hidupnya. Orang fasik itu memusatkan hidupnya kepada dirinya sendiri. Gimana biar aku enak, biar gimana aku untung, bagaimana aku senang. Nggak peduli perasaan orang, nggak peduli keadilan. Nah, kalau ibaratnya kalau makan itu, sandal tuh.
Tuk ku dewek. Jadi Bapak Saudara sekalian, inilah yang fasik. Jadi mereka ini yang disebut dalam Alkitab itu orang-orang yang harapannya tidak menjadi kenyataan yang menyukakan hati. Jadi orang yang fasik itu harapannya itu gak akan menyukakan hati. Kenapa? Oleh karena hidup itu hanya untuk dirinya sendiri, gak mau mikirkan orang lain, gak mau membantu orang lain, gak mau menjadi berkat. Makanya kadang-kadang kalau orang begini, walaupun nampak hidupnya sukses, berhasil, sebenarnya sia-sia, sedih. Kenapa? Karena Tuhan menghadirkan kita dalam dunia ini nggak ada kebetulan. Tuhan menghadirkan kita ke dalam dunia ini agar hidup kita menjadi berkat. Minimal bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang sekeliling. Itunya gunanya kita hidup dalam dunia ini. Jadi profesi apapun dalam hidup ini semuanya berguna di hadapan Tuhan. Walaupun menjadi ibu rumah tangga, itu sama nilainya dengan yang lain. Bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang pekerja yang baik, menjadi seorang pengusaha yang baik. Bapak saudara-saudara sekalian, kalaupun hidupnya mungkin lancar-lancar saja, keberhasilan itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sementara. Berapalah umur kita? Paling hebat ya 70-80. Kalau udah lebih 80 sedih sebenarnya. Saya lihat orang-orang tua pun kadang-kadang udah gini-gini. Jalan udah payah, sakit-sakit sendi. Kadang-kadang banyak pasien saya pun kayak gitu. Aduh kayak gini Pak Dokter, mendingan mati aja. Woi, jangan pula mati lah mak. Kenapa Pak Dokter ngelarang? Kalau mama mati nggak ada yang berobat. Ya memang begitu. Udah kayak mobil tua banyak rusak ini itu, ya memang begitu. Kalau semakin tua begitu. Dan untuk itulah agar kita di dalam hidup ini mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, kesempatan. Jangan sampai kita hadir dalam dunia ini menjadi sia-sia. Apa yang kita kenang dalam hidup kita ini? Sebenarnya kenangan. Jangan sampai orang mengenang kita itu dengan hal-hal yang negatif, sedih. Bapak saudara-saudara sekalian, saya jujur kadang-kadang membandingkan orang-orang keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan, lain itu. Berkat Tuhan itu ada gitu. Walaupun mungkin nggak anaknya hebat-hebat amat atau gimana, tapi ada terpancar kebahagiaan, ketenangan. Saya lihat dulu ada orang, ya ini keluarga, nggak usah orang ya. Saya lihat dulu ibaratnya keluarganya misterius, miskin tak terurus, nggak punya apa-apa. Tapi berkat dia mengandalkan Tuhan, suami istri rajin bekerja, berubah. Ya udah punya mobil, udah punya rumah, ada kebun. Wah, itu berkat Tuhan luar biasa. Dia nggak mengabaikan Tuhan. Dia selalu ingat Tuhan. Ada kebahagiaan. Jadi kalaupun kita memiliki harapan, kita mengabaikan Tuhan, rugi sekali. Karena yang memberikan kebahagiaan, kedamaian sejahtera dalam hidup ini adalah Tuhan. Kalau sudah ada Allah dalam hati kita, tenangnya hidup kita. Mau mati hari ini juga kita siap. Nggak takut kita. Kenapa? Karena sudah langsung bersama dengan Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, yang manakah posisi kita? Orang fasik atau orang benar? Ya, kita berharap tentu saja sebagai umat Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus, maka marilah kita menjadi orang benar. Jadi tepatnya kita adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita itu sebenarnya bukan orang benar, kita orang berdosa. Tetapi oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib dan kita percaya dan terima, kita dibenarkan oleh Allah. Bapak saudara sekalian, di dalam Titus 3 ayat 4-8 dikatakannya, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah limpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bapak saudara-saudara sekalian, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus kita dibenarkan melalui pengorbanan Kristus.
Itu sebabnya karena Allah telah menyelamatkan kita, kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, maka marilah kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik dan yang berguna, dan tetap teguh pada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Kristus. Mari terus bertekun di dalam iman. Itu sehingga harapan kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan yang juga melakukan kebenaran akan berubah menjadi sukacita. Kalau kita mau tekun di dalam Tuhan, mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, apa yang menjadi harapan dan rinduan kita, itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada kata amin. Amin itu arti katanya arahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. M-nya itu makin giat dalam pelayanan dan pekerjaan yang baik. Berlatih melakukan hal-hal yang baik. Hidup ini berubah dari pikiran. Kalau pikiran kita isi dengan sinetron, wah gitulah. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau sudah kita mengisi pikiran kita firman Tuhan, pikiran kita berubah, perilaku kita berubah, maka karakter kita akan berubah. Kemudian imani dan amini setiap firman Tuhan. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang dapat merubah baik diri kita ataupun keluarga kita. Nantikan, itu arti kata nanti pasti mendapat sukacita yang kekal di dalam anugerah Tuhan. Itu sudah pasti. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Orang yang menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki damai dan sejahtera dan sukacita di dalam hidupnya. Mari mau hidup kita bersukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini, percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya kami Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengimani Engkau, mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap doa dan harapan kami. Biarlah dalam kehidupan ini kami selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.